Laut dalam berwarna biru gelap. Cahaya matahari samar-samar menembus dari atas, menciptakan siluet misterius. Arus laut bergerak perlahan, membawa partikel kecil berkilauan. Dari kejauhan, suara gelembung dan suara-suara halus kehidupan laut terdengar. Wah, betapa tenangnya malam di lautan ini. Airnya sejuk dan arusnya lembut. Tapi tetap saja, kita harus waspada. Laut dalam penuh dengan kejutan kan? Kejutan? Seperti aku yang bisa muncul tiba-tiba dari kegelapan? Haha, atau seperti aku yang bisa bersembunyi begitu baik hingga kalian bahkan tidak menyadari aku di sini. Oh iya, kita belum memperkenalkan diri. Aku Hemiscilum halmahera, atau sering dipanggil Hemi. Aku hiu kecil yang bisa berjalan di dasar laut. Warna kulitku adalah coklat dan juga dihiasi oleh bintik-bintik poligonal berwarna gelap. Bintik-bintik berwarna putih juga ditemukan dengan jumlah yang relatif sedikit lebih kecil dari 10, pada jarak antara bintik poligonal berwarna gelap. Aku ikan gergaji. Nama ilmiahku Pristis. Bentuk tubuh dan kepalaku pipi. Jangan tertipu dengan bentukku yang seperti hiu. Aku sebenarnya lebih dekat ke pari. Aku Anglerfish. Cahaya di kepalaku bukan sekadar hiasan, tapi alat untuk memikat mangsa di kegelapan laut dalam. Organ ini disebut SK, yang berisi bakteri bioluminesensi yang menghasilkan cahaya. Dengan menggerakkan SK seperti umpan, aku dapat menarik perhatian mangsa yang penasaran. Aku lebih suka menyendiri dan hidup di kedalaman. Haha, aku ikan katak berambut, atau Antennarius striatus. Aku punya trik keren untuk menangkap mangsa tanpa perlu banyak bergerak. Aku bisa berjalan di dasar laut dengan siripku. Ini sangat membantuku mencari makanan di antara batu-batu karang tanpa perlu berenang jauh. Aku bergerak mencari makan berupa ikan kecil, krustasea, seperti kepiting dan udang, dan moluska, siput, kiton, kerang-kerangan, serta cumi-cumi dan kerabatnya pada malam hari. Aku punya moncong seperti gergaji yang sangat kuat. Aku menggunakannya untuk menggali pasir atau membela diri dari predator. Aku mempunyai organ pendeteksi medan listrik di moncongku membuatku punya indera keenam untuk mendeteksi mangsa. Sering dikira gigi, bagian bergerigi di moncongku sebenarnya sisik yang telah berevolusi menjadi mirip gigi. Lampuku ini sebenarnya berisi bakteri yang bisa bersinar. Ini sangat berguna untuk menarik perhatian mangsa di tempat yang gelap gulita. Selain berburu secara pasif, beberapa spesies anglerfish juga dikenal memiliki kemampuan berenang terbalik untuk menyamar dan mengecoh mangsa. Adaptasi unikku ini menjadikanku sebagai salah satu predator paling efisien di laut dalam. Aku bisa berubah warna dan menyamar dengan sempurna. Ditambah lagi, aku menangkap mangsa dengan sangat cepat, kurang dari 0,02 detik. Aku bisa mengubah-ubah warna tubuhku sesuka hati. Tentunya ini dengan menyesuaikan tempatku berada. Namun, perubahan itu tak terjadi secara instan layaknya bunglon atau cumi-cumi. Sebab aku butuh waktu beberapa minggu setelah pindah ke tempat lain untuk menyesuaikan warna tubuhku. Kamu luar biasa, ikan katak berambut. Teknik penyamaranmu sangat hebat. Aku hampir tidak bisa melihatmu tadi. Lampumu keren sekali, Anglerfish. Itu seperti lentera ajaib di laut dalam. Hemi, caramu berjalan sangat unik. Aku tidak pernah melihat hiu yang bisa berjalan seperti itu. Dan ikan gergaji. Gergajimu pasti sangat kuat. Aku yakin kamu bisa menakuti siapapun yang mencoba mengganggumu. Baiklah teman-teman, aku harus kembali ke terumbu karang. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Aku juga akan kembali ke perairan yang lebih luas. Jaga diri kalian. Sampai jumpa, teman-teman. Jika kalian butuh cahaya, kalian tahu di mana mencariku. Dan aku, mungkin aku sudah tidak terlihat lagi. Haha. Sampai bertemu di lain waktu teman-teman. Laut mulai tenang. Cahaya bulan memantul di permukaan air, menciptakan kilauan magis. Hewan-hewan laut mulai kembali ke tempat asalnya. Pemandangan laut yang indah dengan berbagai hewan laut yang terus bergerak dalam harmoni. Jaga selalu laut kita ya teman-teman. Pagi hari di hutan hujan tropis.
Matahari mulai menampakkan sinarnya di balik pepohonan tinggi. Embun pagi masih menggantung di ujung dedaunan, sementara suara kicauan burung dan desiran angin lembut mengisi udara. Di salah satu sudut hutan, 4 hewan berkumpul di dekat pohon besar. Siamese Fireback bertengger di dahan rendah, lutung berayun di atasnya, sementara Gaur dan Binturong duduk nyaman di bawah naungan pohon. Selamat pagi teman-teman. Betapa indahnya pagi ini. Angin bertiup sejuk dan sinar matahari menyinari hutan kita. Benar sekali. Aku suka pagi seperti ini. Udara segar dan pepohonan penuh dengan kehidupan. Setuju. Hutan ini adalah rumah kita, dan kita semua memiliki peran masing-masing di dalamnya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita saling mengenal lebih dalam? Kita akan hidup di hutan yang sama, tapi mungkin belum tahu banyak tentang satu sama lain. Baiklah, aku akan mulai. Namaku Siamese Fireback, atau dikenal sebagai ayam api siam. Aku adalah burung nasional Thailand, dan buluku yang berwarna-warni membuatku mudah dikenali. Aku lutung, spesies primata yang suka hidup di pohon. Aku memiliki ekor panjang yang membantuku bergerak dengan lincah di antara dahan-dahan. Aku Gaur. Aku adalah salah satu banteng liar terbesar di dunia. Tubuhku besar dan kuat, serta tandukku tajam untuk melindungi diri dari pemangsa. Dan aku Binturong. Aku sering disebut sebagai beruang kucing. Aku pemanjat yang ulung dan memiliki ekor prehensil yang bisa kugunakan seperti tangan tambahan. Salah satu keunikanku adalah bulu ekorku yang panjang dan berwarna-warni, terutama pada pejantan sepertiku. Aku juga bisa berlari cepat di tanah meskipun aku burung. Hebat. Kalau aku, keistimewaanku adalah kemampuanku berayun dari satu pohon ke pohon lainnya dengan sangat cepat. Aku juga punya ekspresi wajah yang unik dan sering terlihat seperti sedang berpikir dalam-dalam. Wah, menarik. Aku sendiri dikenal sebagai raksasa hutan karena ukuranku yang besar dan kekuatanku. Meskipun besar, aku bisa berlari dengan kecepatan luar biasa saat merasa terancam. Aku juga punya keunikan. Bau tubuhku seperti popcorn yang baru dimasak. Ini karena kelenjar bau di tubuhku yang menghasilkan aroma khas. Wow, kalian semua luar biasa. Lutung sangat lincah, bisa melompat dengan anggun di antara pepohonan. Terima kasih. Tapi aku juga kagum dengan warna bulumu, Siamese Fireback. Sangat indah dan mencolok. Setuju. Dan Binturong. Aku suka bagaimana ekormu bisa membantumu memanjat pohon dengan mudah. Terima kasih. Tapi aku harus mengatakan bahwa Gaur sangat mengagumkan dengan tubuh besarnya yang gagah. Wah, senangnya bisa berbincang dengan kalian. Hari ini benar-benar menyenangkan. Tapi sepertinya sudah waktunya aku kembali ke sarangku sebelum malam tiba. Setuju. Aku juga harus kembali ke atas pohon. Malam adalah waktunya aku beristirahat dengan nyaman di antara ranting-ranting tinggi. Aku juga akan kembali ke padang rumput di tepi hutan. Saat malam tiba, aku lebih suka beristirahat di tempat yang lebih terbuka. Kalau begitu, sampai jumpa lagi, teman-teman. Aku akan kembali ke pohon rindangku dan mungkin mencari sedikit makanan sebelum tidur. Satu persatu, mereka pun kembali ke habitatnya masing-masing. Hutan kembali tenang, bersiap menyambut malam dengan cahaya kunang-kunang yang mulai berkelip di antara dedaunan. Di kejauhan, suara hutan malam mulai terdengar, jeritan kecil dari hewan nokturnal dan desir angin yang semakin dingin. Hutan tetap hidup, meski para penghuni siang mulai beristirahat, menyerahkan waktunya kepada makhluk malam yang bersiap menjalani petualangan mereka sendiri.
Aku juga suka.
terbesar dari keluarga rusa. Aku dikenal dengan tandukku yang besar dan kuat. Aku bisa melintasi hutan dan sungai dengan mudah. Aku armadillo. Tubuhku tertutup oleh pelindung keras seperti baju zirah. Aku bisa menggulung tubuhku saat merasa terancam. Aku Temines tragopan, burung pegar berwarna-warni dari Asia. Saat musim kawin, aku bisa mengembangkan kulit biru cerah di wajahku untuk menarik perhatian betina. Aku bisa menari dengan sangat elegan dan suara gelembung yang kuhasilkan sangat menarik perhatian betina. Tak banyak burung yang bisa melakukan itu. Hahaha, tapi aku lebih hebat. Dengan tanduk besarku, aku bisa bertarung melawan lawan dan mempertahankan wilayahku. Badanku juga besar dan kuat. Aku tak takut pada siapapun. Tanduk memang keren, tapi lihat aku. Aku bisa berubah menjadi bola dan tak ada yang bisa menyakitiku. Bahkan pemangsa besar pun sering kebingungan saat aku menggulung tubuhku. Semua itu menarik, tapi lihat warna buluku. Aku punya corak yang sangat cerah dan mencolok. Saat aku ingin menarik perhatian, aku cukup melebarkan sayap dan memamerkan warna-warniku. Wah, Mose, tandukmu memang luar biasa. Pasti sangat berguna untuk bertahan hidup. Terima kasih, Sage Grouse. Tapi aku juga kagum pada armadillo. Bisa menggulung tubuh menjadi bola. Itu luar biasa. Hahaha, itu memang kelebihanku. Tapi aku harus bilang, warna-warna tragopan itu sungguh indah. Kau pasti menarik banyak perhatian. Terima kasih, teman-teman. Tapi aku sangat kagum dengan tarian Sage Grouse. Tak banyak burung yang bisa menari sehebat itu. Sepertinya kita semua memiliki keunikan masing-masing. Bukankah itu luar biasa? Betul. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Karena setiap makhluk punya kelebihan sendiri. Setuju. Hutan ini memang tempat yang penuh dengan makhluk hebat. Senang bertemu dengan kalian semua. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain waktu. Para hewan pun tertawa bersama, menikmati pertemuan mereka di tengah hutan yang damai. Mereka pun kembali ke habitat masing-masing. Cahaya matahari perlahan menghilang di balik pepohonan, meninggalkan hutan dalam ketenangan malam. Namun persahabatan yang terjalin tetap abadi, seperti jejak yang mereka tinggalkan di tanah hutan yang luas.